Tidak semua yang pergi bisa kita tahan. Selamat datang di ruang hening. Rebahkan sejenak tubuhmu yang lelah, matikan lampu kamarmu, dan mari kita bicara dari hati ke hati. Pernahkah kamu duduk sendirian di tepi ranjang saat malam sudah terlalu larut, dan duniamu terasa begitu sepi? Ketika semua suara bising di luar sana mulai reda, namun suara-suara di dalam kepalamu justru terdengar semakin keras. Kamu menatap langit-langit kamar dengan dada yang terasa sesak oleh sebuah nama yang kini tak lagi bisa kamu sapa. Kamu mengingat kembali semua kenangan yang pernah tercipta, lalu menyadari betapa sunyinya ruangan tempatmu berpijak saat ini. Mengapa melepas sesuatu terasa jauh lebih menguras energi daripada saat kita berjuang keras untuk mendapatkannya dulu? Mengapa jemari kita selalu refleks menggenggam lebih erat, justru di saat kita tahu bahwa genggaman itu sudah mulai tergelincir? Kita sering membohongi diri sendiri dengan senyuman yang kita paksakan di depan orang lain sepanjang hari. Namun, kita semua tahu, malam hari tidak pernah bisa diajak berkompromi untuk menyembunyikan luka yang belum kering. Disinilah kamu sekarang, berteman sepi, meratapi sebuah kehilangan yang sebenarnya sudah kamu prediksi sejak lama. Sakit bukan? Menatap ruang kosong yang dulunya dipenuhi oleh tawa, cerita, dan janji-janji manis untuk terus bersama. Kita selalu diajarkan cara untuk mengejar, cara untuk mempertahankan, dan cara untuk memiliki segalanya di dunia ini. Namun ironisnya, tidak ada satupun orang yang pernah benar-benar mengajari kita bagaimana cara untuk merelakan. Kita tumbuh dengan ketakutan luar biasa akan perpisahan, seolah kehilangan adalah sebuah tanda kegagalan yang memalukan. Akhirnya, kita menyiksa diri sendiri dengan terus bertahan pada sesuatu yang jelas-jelas sudah ingin melangkah pergi. Kamu menahan langkahnya dengan air mata. Kamu merendahkan harga dirimu. Kamu mengorbankan kedamaian pikiranmu setiap hari. Kamu berpikir jika kamu memberi lebih banyak ruang, jika kamu lebih sabar, mereka akan berubah pikiran untuk menetap. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri malam ini, karena berpura-pura kuat itu sangat melelahkan. Bukankah kamu tahu bahwa hati yang sudah berbalik arah tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula? Seseorang yang sudah mengemas barang-barangnya di dalam pikiran tidak akan pernah benar-benar tinggal walau tubuhnya ada. Kamu hanya sedang mencintai bayangan masa lalu, bukan sosok yang sedang berdiri di hadapanmu saat ini. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti peduli, melainkan kesadaran bahwa kamu tidak lagi memiliki kendali atas takdir orang lain. Ego kita seringkali menolak kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang sangat terbatas dan rapuh. Kita mengira bahwa dengan cinta yang besar, kita bisa mengubah keputusan seseorang dan membelokkan arah jalannya angin. Kita terjebak dalam delusi bahwa jika kita berbuat baik, maka dunia akan membalasnya dengan keadilan yang sama. Kenyataannya hidup ini sangat realistis, sangat acak, dan kadang-kadang terasa begitu pahit untuk kita telan bulat-bulat. Ada orang-orang yang dihadirkan dalam hidupmu hanya sebagai bab penjelas, bukan sebagai akhir dari buku ceritamu. Mereka datang untuk mengajarkanmu sesuatu tentang dirimu sendiri, tentang batas sabarmu, tentang arti sebuah ketulusan. Setelah tugas mereka selesai, alam semesta akan menarik mereka kembali dengan berbagai cara yang seringkali menyakitkan. Ada yang pergi karena sebuah pertengkaran hebat. Ada yang menjauh perlahan tanpa alasan. Ada pula yang dipisahkan maut. Apakah semua itu salahmu? Tidak semua perpisahan terjadi karena kamu kurang berjuang. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah memberikan seluruh hatimu. Kamu sudah mengalah sampai tidak tersisa. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri atas keputusan orang lain yang memilih untuk berjalan keluar dari hidupmu. Mari kita tarik napas dalam-dalam,
Rasakan udara dingin malam ini memenuhi dadamu, lalu hembuskan perlahan, secara perlahan. Biarkan air matamu jatuh jika memang malam ini bendungan di matamu sudah tidak lagi mampu menahannya. Menangislah sepuasmu, karena menangis bukan tanda kamu lemah, melainkan bukti bahwa hatimu masih memiliki perasaan. Kamu adalah manusia biasa. Kamu bukan robot yang bisa menghapus memori hanya dengan menekan satu tombol klik. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa hancur. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa kehilangan arah. Esok hari, hidup akan tetap berjalan dengan atau tanpa kehadiran orang yang kamu tangisi di malam ini. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena hatimu sedang patah menjadi kepingan-kepingan kecil yang tajam. Namun, ingatlah satu hal ini. Tanganmu yang sibuk menggenggam masa lalu tidak akan pernah bisa menerima masa depan. Bagaimana caramu menyambut kebahagiaan yang baru jika kedua telapak tanganmu masih erat memeluk rasa sakit yang lama? Biarkan yang pergi-pergi. Biarkan yang runtuh-runtuh. Biarkan semua mengalir mencari jalannya masing-masing. Kamu tidak kehilangan dirimu saat mereka pergi. Kamu hanya sedang dikembalikan pada dirimu yang seutuhnya. Sekarang, lihatlah kedua tanganmu di bawah kegelapan malam yang sunyi ini. Tangan inilah yang selama ini kamu gunakan untuk menahan beban yang sebenarnya bukan lagi menjadi tugasmu. Lepaskan perlahan. Longgarkan jemarimu. Izinkan dadamu bernafas dengan lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak semua yang pergi dari hidupmu adalah sebuah kerugian. Terkadang, itu adalah cara Tuhan menyelamatkanmu. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk damai. Dan kamu berhak untuk dicintai tanpa harus mengemis. Tidurlah. Malam sudah semakin larut. Dan jiwamu sudah terlalu lama berjalan di bawah badai sendirian. Esok pagi, matahari akan tetap terbit. Dan kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari hari ini. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Kamu hebat. Dan kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ruang hening. Tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Jika kamu merasa ditemani, kamu boleh kembali lagi. Jangan lupa like, tulis ceritamu di kolom komentar, bagikan ke orang yang mungkin butuh, dan subscribe agar kita bisa berjalan pelan bersama.